Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Justisia, mahasiswa Koas FKG UMS. Kali ini saya akan memperagakan tentang tahapan perawatan saluran akar pada gigi vital. Yang pertama-tama kita lakukan adalah ketika pasien datang, persilakan pasien untuk duduk. Kemudian kita tanyakan identitas pasien berupa nama, usia, jenis kelamin, agama, dan pekerjaan. Kemudian setelah itu, pemeriksaan yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan subjektif berupa menanyakan keluhan utama. Kemudian dari keluhan utama kita tanyakan sejak kapan rasa keluhannya itu ada, kemudian di sebelah mana, lalu kemudian apakah ada rasa sakit, lalu jika ada rasa sakit, seperti apa karakteristik rasa sakitnya, kemudian sudah pernah diobati atau belum. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan objektif. Pemeriksaan objektif kita lihat gigi yang mana yang dikeluhkan, kemudian kita cek sondasi, perkusi, palpasi, dan vitalitasnya. Karena ini untuk perawatan saluran akar non vital, jadi vitalitasnya sudah negatif. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang berupa ronsen periapikal untuk melihat kondisi gigi di daerah periapikalnya. Setelah itu kita tegakkan diagnosis. Kemudian setelah itu kita lakukan inform consent kepada pasien untuk persetujuan dilakukan tindakan. Persiapannya adalah operator menggunakan alat perlindungan diri, menggunakan handscoon dan masker medis. Kemudian untuk persiapan alat bahan di sini ada handpiece, low speed dan high speed. Kemudian bur endo akses bur dan visur bur diamond, juga metal. Kemudian smooth broach, lalu barber broach atau jarum ekstirpasi, lalu lentulo, kemudian di sini ada cuff file dan nomor 15, nomor 20, nomor 25, 30, 35, 40, 45, half file 50 dan half file 55. Setelah itu di sini ada plastis instrumen, kemudian spatula stainless, kemudian agat spatula, spuit irigasi, endo, lalu diagnostik set, pinset, kaca mulut, sonde, ekskavator, kemudian guta perca dan paper point, kemudian endo roller, glass plate, paper pad, cotton roll, cotton pallet, kemudian rubber dam rubber sheet, EPT. Lalu untuk bahannya ada larutan peridrol, chlorhexidine, CE, chloretil, SIK lining, kemudian iod glycerin, NaOCl, kalsium hidroksida, eugenol, endometason, kavit, spreader, dan plugger. Kali ini saya menggunakan contoh gigi 21 nekrosis pulpa. Yang pertama kali dilakukan adalah isolasi dengan rubber dam, kemudian membersihkan jaringan karies menggunakan round metal, kemudian pembukaan akses dengan endo akses bur dengan sudut 45 derajat, lalu setelah cukup dalam mengganti sudut sejajar dengan aksis gigi atau sumbu gigi hingga menembus kamar pulpa.
Kemudian menggunakan Purvisor Diamond untuk membentuk outline form, yaitu segitiga terbalik, juga memudahkan saat preparasi mendapatkan ruang pandang yang luas. Setelah itu pencarian orifice dengan menggunakan smooth purge. Kemudian ekstirpasi jaringan nekrotik pulpa menggunakan barber approach atau jarum ekstirpasi dengan cara memutar dan ditarik. Setelah jaringan nekrotik sudah terambil semua, kemudian dilakukan irigasi menggunakan cairan NaOCl. Kemudian dilakukan pengukuran pK dengan rumus perbandingan dengan ronsen periapikal. Setelah panjang kerja didapatkan, dilakukan preparasi saluran akar dimulai dari sepertiga apikal menggunakan K-file nomor 15 untuk IAF dengan panjang 19 mm. Preparasi dilakukan dengan menggunakan teknik step back dengan melakukan irigasi dengan NaOCl di setiap pergantian filenya dan rekapitulasi. Setelah irigasi, dilakukan naik satu file yaitu nomor 20 dengan panjang kerja 19. Kemudian irigasi menggunakan NaOCl sebanyak 2 cc. Lakukan rekapitulasi dengan K-file 15 panjang 19 mili. Irigasi dengan larutan NaOCl sebanyak 2 cc. Kemudian naik satu file di nomor 25 dengan panjang kerja 19 mili. Irigasi dengan larutan NaOCl sebanyak 2 cc. Rekapitulasi dengan file nomor 20 dengan panjang kerja 19 mili. Irigasi dengan NaOCl sebanyak 2 cc. Naik satu file ke nomor 30 dengan panjang kerja 19 mili. Di file nomor 30 ini merupakan MAF. Irigasi dengan NaOCl sebanyak 2 cc. Selanjutnya adalah preparasi badan saluran akar dengan menggunakan file nomor 35 dengan panjang kerja 18. Irigasi dengan larutan NaOCl sebanyak 2 cc. Rekapitulasi menggunakan file MAF yaitu nomor 30 dengan panjang kerja 19 mili. Irigasi dengan larutan NaOCl sebanyak 2 cc. Kemudian naik satu file dengan nomor 40 panjang kerja 17. Irigasi dengan larutan NaOCl sebanyak 2 cc. Rekapitulasi menggunakan file MAF nomor 30 dengan panjang kerja 19 mili. Irigasi menggunakan larutan NaOCl sebanyak 2 cc. Naik ke file 45 dengan panjang kerja 16 mili. Irigasi menggunakan larutan NaOCl sebanyak 2 cc. Rekapitulasi menggunakan file nomor 30 dengan panjang kerja 19 mili. Irigasi menggunakan larutan NaOCl sebanyak 2 cc. Selanjutnya ke fase penghalusan badan saluran akar menggunakan headstrom file dengan nomor 50 dengan panjang kerja 15. Irigasi dengan menggunakan larutan NaOCl sebanyak 2 cc. Rekapitulasi menggunakan file nomor 30 dengan panjang kerja 19 mili. Irigasi menggunakan larutan NaOCl sebanyak 2 cc. Kemudian untuk penghalusan yang terakhir menggunakan file nomor 55 dengan panjang kerja 14 mili. Kemudian untuk gerakan saat preparasi dengan gerakan watch winding dan gerakan saat penghalusan dinding saluran akar dengan gerakan sirkumferensial. Irigasi menggunakan larutan NaOCl sebanyak 2 cc untuk yang terakhir. Kemudian setelah itu keringkan dengan paper point hingga kering seperti ini. Selanjutnya pemberian medikamen
saluran akar dengan menggunakan kalsium hidroksida plus iod gliserin. Manipulasi di atas glass plate dengan bantuan spatula stainless. Jika terdapat abses, dapat menggunakan chlorhexidine sebagai bahan medikamen. Aplikasikan ke dalam saluran akar menggunakan lentulo. Tumpat sementara menggunakan kafit dan instruksikan pasien untuk kontrol 1 minggu lagi. Setelah 1 minggu, bongkar tumpatan dan lakukan pengeringan dengan menggunakan paper point hingga kering. Paper point terakhir yang digunakan untuk mengeringkan saluran akar diletakkan di atas larutan perhidrol untuk melakukan tes bakteri. Jika hasilnya positif, tandanya ada gelembung, namun jika hasilnya negatif, tidak ada gelembung. Jika hasil tes bakteri sudah negatif, maka bisa dilanjutkan pengisian saluran akar atau obturasi. Setelah pemilihan MAC yang tepat berdasarkan dari hasil foto ronsen, kemudian dilanjutkan pemberian sealer menggunakan indomethacone dan eugenol. Indomethacone dan eugenol dimanipulasi hingga homogen, kemudian aplikasikan pasta sealer dengan menggunakan lentulo untuk daerah sepertiga apikal dari saluran akar. Setelah itu letakkan sealer pada ujung dari MAC. Kemudian masukkan ke dalam saluran akar dan dimampatkan dengan menggunakan spreader dengan teknik kondensasi lateral. Diisi saluran akar dengan menggunakan guta perca hingga penuh. Setelah saluran akar terisi dengan guta perca hingga penuh, kemudian potong kelebihan guta perca menggunakan plugger yang telah dipanaskan dengan lampu Bunsen pada batas orifice. Kemudian aplikasi ASICAL lining pada dasar orifice dengan menggunakan bantuan glass plate, paper pad, dan spatula agat dengan gerakan manipulasi melipat. Aplikasikan ASICAL lining pada dasar orifice dengan menggunakan plastis instrumen dan ball aplikator. Tumpat sementara menggunakan kafit dan instruksikan pasien untuk kontrol 1 minggu kemudian dan untuk dilakukan tumpatan permanen. Perawatan saluran akar pada gigi non-vital bertujuan untuk mempertahankan gigi di dalam rongga mulut serta menjaga fungsi dan estetiknya. Sekian video demonstrasi penata laksanaan perawatan saluran akar pada gigi non-vital. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.